yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Untuk biaya hidup di Malaysia itu nggak terlalu jauh berbeda dengan biaya hidup di Jakarta. Soalnya apa? Soalnya kalau di perantauan kayak gini itu, kalau rupiah jatuh kita senang, soalnya kita dapat rupiahnya banyak. Tapi nggak senangnya atau nggak sedihnya tuh ya di Indonesia ekonominya lagi buruk guys. Betul sekali Mbak. Kayak nilai rupiah tuh jatuh banget ya, ya nggak sih? Sekarang udah terlalu murah, bahkan kemarin sempat aku lihat rate-nya itu sampai di bawah 270 ringgit per 1 jutanya. Semoga ekonomi Indonesia cepat membaik ya. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Sementara di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekadar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, minyak BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Ini wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien. Sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Satu hal lain yang bikin gue salut jalan-jalan di Kuala Lumpur itu, di sini tuh cukup banyak hidden spot yang keren, tapi nggak banyak turis umum yang tahu. Misalnya Museum Bank Negara ini. This is really underrated place to visit in KL. Kalau mau ke sini, lo bisa turun di LRT Bandaraya, lalu jalan kaki aja ikuti map. Masuk museumnya gratis, tapi kualitas benda yang dipamerkan sangat futuristik Gratis. dan banget. Nggak bayar. Ini kalau di Indonesia boleh jadi cuan, tapi kalau di Malaysia gratis. Bahkan banyak banget loh spot foto OOTD di sudut-sudut museum ini. Di sini dijelasin berbagai sejarah keuangan dan ekonomi internasional maupun nasional Malaysia itu sendiri. So, kalau ke Kuala Lumpur, lo boleh banget masukin museum ini ke dalam list place to go lo. Selain tempat belajar, mungkin museum ini bisa juga jadi ide museum date buat lo dan pasangan. Gimana? Tertarik sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Memang dengan keadaan situasi sekarang, ekonomi yang ada di negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Di antaranya rupiah, kok sampai rupiah kian makin melemah. Dan ini menjadi salah satu sejarah rupiah yang nilai tukarnya itu begitu sangat rendah. Lebih-lebih $1 US sama dengan 17.000 rupiah. Sedangkan stabilitas mata uang dari negara tetangga kita, Malaysia, relatif lebih stabil. Kemudian perbedaan harga minyak yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia membuat kaget orang Indonesia karena dinilai Petronas dan Pertamina beda jauh. Kenapa? Karena Pertamina minyaknya itu kenapa harganya mahal? Ya karena belum bisa mengolahnya sendiri, dikirim ke luar negara, dikirim balik ke Indonesia, makanya jadi mahal. Beda dengan sistem yang ada di Petronas yang lebih memiliki sistem efisien, sangat rapi, sehingga harga minyak yang ada di Malaysia itu lebih murah. Dan kenapa Petronas dan juga Pertamina itu berbeda jauh? Di antaranya Pertamina kemarin tengah agak goyah sedikit karena korupsi yang begitu sangat luar biasa. Dan inilah sebab kenapa harga minyak di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu sudah tidak ada RON 90, sudah tidak ada RON 92. Di Malaysia RON 95, yang dimana kualitas minyaknya itu lebih bagus ya daripada RON 90, dan harganya yang lebih membuat kita geleng-geleng, lebih murah di Malaysia. Sekali lagi, ini bukan berarti siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, bukan ya, tetapi dari Petronas mungkin Pertamina itu bisa belajar
bagaimana cara mengelola minyak yang benar untuk kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli minyak dengan harga yang murah tapi berkualitas seperti Petronas. Inilah penyebab Pertamina beda jauh dengan Petronas. Oh iya sahabatku semua, bukan hanya perbedaan tentang Pertamina ataupun Petronas ya. Di Malaysia selalu menyajikan hal yang berbeda, di antaranya tempat-tempat wisata yang banyak gratis, taman-taman kotanya yang begitu sangat indah, dan itu pun kalau masuk di suatu taman tersebut gratis, tak perlu bayar. Itu sebab kenapa Malaysia menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan berbagai belahan dari dunia manapun. Kemudian pembangunan transportasinya yang begitu sangat maju. Kalau orang melancong itu bisa dari tempat satu ke tempat lainnya itu dengan LRT, MRT, semuanya serba canggih. Maka tak heran kalau Malaysia menjadi salah satu negara yang begitu sangat-sangat pesat di dalam kemajuannya yang ada di Asia Tenggara. Ya mungkin nanti ada yang bilang, kan Malaysia kecil, kan Malaysia nggak seluas Indonesia. Stoplah berkata-kata seperti itu ya. Cina juga merupakan salah satu negara yang begitu sangat luas, tetapi mereka perkembangannya begitu sangat luar biasa. Oke lah, kalau Indonesia nggak mau mencontohi Malaysia misal kata, contohilah negara Cina yang dimana industri dari mulai berbagai teknologinya itu berkembang sangat pesat. Sedangkan di negara kita stuck di situ-situ aja. Kita untuk bersaing dengan Asia Tenggara saja masih, ya mohon maaf, kalah. Setelah kasus BBM oplosan yang menjerat perusahaan BUMN negara kita yaitu Pertamina, sempat muncul sebuah argumen kalau Pertamina tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, negara kita akan kembali memasukkan Petronas ke Indonesia. BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Dan untuk yang belum tahu, Petronas adalah sebuah perusahaan minyak dan gas milik Malaysia. Yang sebenarnya dulu Petronas ini pernah ada di Indonesia sekitaran tahun 2006 sampai tahun 2012. Tapi karena penjualannya yang menurun, terpaksa mereka harus tutup lapak di Indonesia karena tidak bisa menutupi biaya operasional. Dan meskipun dulu kurang diminati di Indonesia, faktanya Petronas ini merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas terkuat di dunia. Pada tahun 2023, Petronas memiliki pendapatan sebesar 75,4 miliar dolar Amerika dengan laba sebesar 16,2 miliar dolar Amerika. Wah, gede juga ya. Mas. Dan menurut Brand Finance, Petronas ini merupakan peringkat teratas dalam 10 merek minyak dan gas terkuat pada tahun 2024. Prestasi luar ngomong-ngomong biasa. soal BBM dan Malaysia, faktanya harga BBM di Malaysia ini adalah salah satu yang termurah di ASEAN dan Termurah bisa dibilang di ASEAN. jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Kok bisa? Kok Mari bisa, kita Mas? bahas. Kok bisa? Ini kenapa? Kok bisa? Malaysia harga minyak lebih murah. Sekarang coba kita bandingkan antara harga BBM Petronas dan BBM BUMN negara kita tercinta, yaitu Pertamina. Untuk gasolin atau bensin, Pertamina menjual dari RON 90 sampai 98. Dengan harga mulai dari 10.000 untuk RON 90 atau Pertalite sampai 14.600 untuk RON 98 atau Pertamax Turbo. Untuk dieselnya dijual mulai dari harga 6.800 sampai 14.600. Sedangkan untuk kubu Malaysia alias Petronas, di Malaysia sana untuk gasolin atau bensin mereka hanya menjual RON 95 dan 97. Untuk RON 95 dijual dengan harga Rp2 atau sekitar Rp7.500 per liter, dan untuk RON 97 dijual dengan harga Rp3,4 atau sekitar Rp12.600 per liternya. Dan untuk dieselnya mereka juga hanya menjual dua jenis saja, yaitu B10 atau B20 dan diesel B7 yang harganya di sekitaran Rp3,1 sampai Rp3,4 atau sekitaran Rp11 sampai Rp12.000. Melihat perbandingan harga ini terlihat sangat unik sekali, yang mana RON 95 di Malaysia harganya hampir setengah dari RON 92 di Indonesia yang sempat dioplos kemarin. Kenapa bisa demikian?
Apa yang membuat harganya sangat berbeda dengan di Indonesia? Dan setelah gue cari tahu, ternyata ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Faktor yang pertama adalah subsidi. Ya, negara Malaysia ini menerapkan subsidi untuk penjualan BBM-nya. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, mengungkapkan bahwa anggaran subsidi untuk BBM di Malaysia ini sangat besar, sehingga harga BBM di Malaysia ini bisa lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Malaysia menerapkan kebijakan subsidi BBM dan mencatatkan rekor alokasi anggaran hingga 30 miliar ringgit atau hampir setara 100 triliun rupiah. Angka itu memang bisa dibilang jauh kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi BBM Indonesia yang di tahun 2022 itu sekitaran 500 triliun. Malaysia mengambil kebijakan memberikan subsidi ini untuk semua jenis BBM untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Jadi nggak heran kalau harga BBM di Malaysia ini bisa jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia dengan kualitas BBM yang bahkan jauh lebih baik. Jumlah kendaraan. Faktor lain yang menyebabkan harga BBM di Malaysia ini bisa lebih murah adalah karena jumlah kendaraan di Malaysia ini yang lebih sedikit. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 157 juta unit, sedangkan di Malaysia sana hanya sekitar 33 juta unit. Dan mengacu pada hukum ekonomi, jika semakin banyak permintaan, maka ketersediaan barang akan semakin sedikit dan harganya otomatis akan semakin mahal. Hal ini juga berlaku dalam hal BBM. Karena jumlah kendaraan yang lebih banyak, permintaan BBM juga naik dan otomatis harganya juga akan lebih mahal. Lalu faktor lain juga yang sangat berpengaruh adalah dalam hal distribusi. Pendistribusian BBM di Malaysia bisa dibilang lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Perlu biaya lebih untuk pendistribusian bahan bakar, apalagi ke daerah-daerah pelosok. Selain itu, yang membuat harganya bisa lebih mahal dibandingkan Malaysia adalah Malaysia ini adalah negara pengekspor minyak, sementara Indonesia adalah negara pengimpor. Yang padahal kalau kita lihat dari kasus kemarin, sebenarnya Indonesia ini harusnya bisa menggunakan minyak produksi lokal dalam negerinya. Tapi karena datanya dimanipulasi, yang katanya kualitas minyaknya itu tidak sesuai dengan standar dan harus impor, makanya minyak dalam negeri ini jadi nggak kepake untuk diolah jadi BBM dan harus impor, yang mana harganya itu jadi lebih mahal. Dan itu juga berkaitan dengan faktor yang terakhir, yaitu kejujuran manusianya. Perlu diketahui, Pertamina kita tercinta ini sedari dulu sudah melakukan korupsi. Bahkan sejak dirut pertamanya, yaitu Ibnu Sutowo. Jadi nggak heran kalau kemarin ada kasus korupsi yang segede itu. Orang dari dulu juga udah kayak gitu. Dan hal-hal kotor inilah yang juga berpengaruh terhadap harga BBM saat ini, khususnya Pertamina ya. Apalagi Pertamina ini adalah BUMN milik negara yang memonopoli BBM di seluruh Indonesia, dan perusahaan minyak lain yang swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan kawan-kawannya itu nggak boleh ngejual lebih murah dari Pertamina. Aturannya emang kayak gitu. Jadi makin mahal lagi ini BBM di Indonesia. Seolah-olah masyarakat harus dipaksa pakai Pertamina yang kualitasnya masih tanda tanya, dan kalau mau pakai yang swasta harganya juga agak nggak masuk dompet, meskipun nggak selisih begitu jauh sih. Dan demikianlah pembahasan kita mengenai alasan kenapa BBM di Malaysia ini bisa lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Dan ternyata ada cukup banyak faktor ya yang bisa membuat harganya itu bisa sangat jomplang. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, suatu perbedaan harga minyak yang ada di Malaysia dan juga harga minyak yang ada di Indonesia antara Pertamina dan juga Petronas. Ternyata Petronas ini merupakan satu ekspor minyak, sedangkan Indonesia merupakan salah satu impor minyak, yang dimana ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh ya. Sehingga harga minyak di negara kita juga cukup begitu mahal, beda jauh dengan di Malaysia yang dimana harga minyak untuk warganya itu memang disubsidi. Kemudian dari kasus korupsi daripada zaman dahulu hingga sekarang, hingga di semua tempat di negara kita itu semuanya ada korupsinya. Itulah mungkin yang membuat negara kita sulit untuk bersaing di ASEAN. Itu menjadi salah satu faktor utamanya. Kemungkinan itu pendapat saya. Dan bagaimana pandangan orang Indonesia ketika tinggal dan berada di Malaysia? Kira-kira perbedaannya seperti apa? Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Hai semuanya, Waalaikumsalam, Mbak. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Pinkan. Jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita ke kalian mengenai kehidupan aku di Malaysia. Jadi kalau ada yang tanya, enak nggak sih tinggal di Malaysia?
betah nggak sih tinggal di Malaysia? Menurut aku pribadi, di negara manapun kita tinggal yang pasti akan ngerasa lebih senang dan juga nyaman kalau kita bisa tinggal di negara kita sendiri, di mana kita dilahirkan, tumbuh, dekat dengan keluarga, saudara, kerabat, teman-teman, dan juga segala culture, kebiasaan yang ada di negara kita. Tapi karena satu dan beberapa hal, pada akhirnya aku merantau di Malaysia bersama keluarga. Dan kalau ada yang tanya betah nggak tinggal di sini, alhamdulillah sejauh ini aku merasa nyaman. Kalau ditanya kenapa, apa yang bikin nyaman, apa yang bikin betah tinggal di Malaysia, yang pertama itu Malaysia itu kan adalah salah satu negara tetangga yang cukup dekat sama Indonesia. Cukup dekat. Jadi dengan aku dengan tinggal Indonesia. di Malaysia itu aku ngerasa nggak terlalu jauh dari Betul, negara Mbak. asalku. Dan Iya. kalau misalkan aku mau pulang kampung, itu kayak cuma 2 jam kalau dari Betul, KLIA 2 jam itu. saja. Dan untuk tiket pesawatnya itu juga kan nggak Iya. terlalu mahal, mungkin bisa jadi lebih mahal tiket domestik Betul di Indonesia banget. dibandingkan tiket dari Kuala Lumpur ke tempatku. Dan kalau sewaktu-waktu aku mau pulang itu nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu menghabiskan banyak biaya. Yang kedua, di sini itu aku ngerasa lebih mudah untuk beradaptasi, baik dari segi bahasa, Beradaptasi. budaya, dan cita rasa makanan. Dan dari segi bahasa juga, misalkan aku tinggal di negara lain itu kan kalau aku nggak bisa bahasa Inggris itu akan Betul, Mbak. lebih lama Iya. untuk beradaptasi atau kita harus banyak belajar dulu. Beda halnya kalau aku tinggal di Malaysia itu pertama kali aku datang ke sini, aku berbicara sama orang lokal sini itu aku masih bisa paham dia ngomong apa, karena menurut aku dari segi bahasanya itu mirip-mirip. Jadi memang ada perbedaan, tapi aku masih bisa mengerti apa yang mereka maksud atau mereka sampaikan. Dan juga dari segi makanan, itu makanan-makanan di sini tuh bisa diterima sama lidah aku. Dan kalau misalkan aku pengen nyari makanan Indonesia, misalkan kalau di sini tuh kebanyakan kayak warung Padang, penyetan, itu Ada banyak jadi makanan lebih Indonesia mudah. di Malaysia. Selanjutnya living cost atau biaya hidup. Jadi untuk biaya hidup di Malaysia itu nggak terlalu jauh berbeda dengan biaya hidup Nggak di terlalu jauh Jakarta. beda dengan di Atau Jakarta. mungkin bisa jadi lebih murah, sedikit lebih murah. Tapi itu kembali lagi ke Betul, Mbak. lifestyle Iya. masing-masing. Jadi kayak misalkan harga makanan, sewa tempat tinggal itu menurut aku hampir mirip sama di kalau biaya Jakarta. hidup di sini. Selanjutnya di sini tuh kan harga sembakonya itu mayoritas disubsidi sama pemerintah. Harga sembako, Jadi, kebutuhan pangan. harganya itu dikawal sama pemerintah, dan untuk pedagang-pedagang itu nggak bisa semena-mena menaikkan Nah, harga itu barang dia. di atas harga kawalan dari pemerintah. Kayak misalkan yang dulu sempat viral itu minyak goreng. Nah di sini tuh minyak gorengnya untuk satu pack yang subsidi itu cuma 2,5 ringgit atau sekitar 8 ribuan, 8.500-an gitu ya. Dan itu cukup meringankan, apalagi untuk golongan masyarakat yang menengah ke bawah itu cukup sangat membantu. Dan untuk pedagang-pedagang juga dengan adanya bantuan subsidi pemerintah. Dan emang beneran murah, kayak telur, tepung, minyak goreng, dan lain-lain sebagainya itu menurut aku memang murah sih. Dengan harga segitu mungkin bisa jadi ada beberapa item yang lebih murah di sini dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, Malaysia itu kan adalah negara multicultural. Jadi banyak warga negara asing yang tinggal di sini, terutama kayak warga Bangladesh, India, China, terus Yemen, Arab, dan lain-lain, dan Indonesia tentunya ya. Jadi di sini tuh sangat terlihat keberaneka-ragaman bahasa, budaya, dan juga makanan. Jadi untuk kalian kalau misalkan di sini itu kalau kalian mau cari makanan Arab, India gitu tuh sangat mudah, kayak warung-warung biasa. Terus ya kalau misalkan kayak hari-hari besar, katakanlah kayak di Papali ya, hari raya India, di sini tuh dianggap sebagai hari libur atau hari cuti. Jadi kita bisa melihat
kayak suasana di Bali. Kalau kita ke mall-mall, mereka akan hias-hias mallnya itu nuansa-nuansa di Bali gitu. Jadi unik aja menurut aku. Dan di sini itu kalau misalkan lagi ngantri, nggak ada yang semena-mena nyalip atau nyerobot antrian. Jadi mereka akan tetap Disiplin, beratur, ngantri beradab. sesuai dengan gilirannya masing-masing, dan nggak ada yang namanya serobot-serobotan atau nyalip-nyalip duluan gitu. Baik di jalan maupun kalau misalkan ngantri makanan atau minuman atau antri apapun itu. Jadi yang aku lihat gitu sih. Kalau di jalan raya itu ya, meskipun lagi crowded atau macet, jadi ramai gitu, mereka tuh nggak kayak dempet-dempetan atau misalkan saling nyelip-nyelip, meskipun ada celah atau ada ruangan yang memang diperuntukkan untuk kendaraan motor. Dan sebenarnya kita tuh kalau misalkan naik mobil bisa lewat sebelah kiri, tapi mereka tuh nggak berani. Jadi mereka tetap di barisan mobil dan tetap ngantri sesuai dengan jatahnya gitu. Jadi yang sebelah kiri untuk motor ya tetap untuk motor, meskipun kalau misalkan di Indonesia ya itu masih ada celah lebar untuk mobil, pasti kan akan milih ke kiri ya, nyalip lewat kiri. Tapi di sini tuh nggak berani. Jadi mereka tetap tertib, tetap nunggu antri sesuai dengan antriannya di tempat mobil atau di barisan mobil. Mereka nggak berani saling nyelip-nyelip meskipun ada space yang cukup untuk kita nyelip. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang aku ingat. Mungkin di luar itu masih ada banyak hal, cuma nggak bisa aku sebutin satu-satu juga di sini. Beberapa hal yang bikin aku nyaman atau selesa tinggal di Malaysia. Yang pasti memang antara negara satu dan negara yang lainnya itu pasti akan beda. Jadi jangan dibanding-bandingin ya. Biasanya pasti habis ini bakal ada yang komen, dan aku di sini tuh nggak bermaksud untuk membandingkan. Aku hanya mau sedikit sharing ke kalian aja apa yang bikin aku merasa nyaman tinggal di sini. Terlepas dari semua itu, yang pasti aku juga bakal senang banget kalau aku bisa back to my country, bisa kembali lagi ke negara asalku. Mungkin someday setelah semua yang ada di sini selesai. Oke, segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga like ataupun komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Yang terakhir ini bonus ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, untuk buku-buku import di sini itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia, dan itu salah satu yang bikin aku suka. Kalau misalkan aku beli buku-buku anak gitu yang import, itu tuh beneran murah, bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga buku import di sini. Kalau misalkan kalian tahu Big Bad Wolf itu aku sering beli, dan itu aku beli pas kayak momen-momen tertentu di Shopee, kayak misalkan pas payday sale tanggal 25, atau pas tanggal kembar kayak 11, 22, 33 dan seterusnya. Itu kalian bisa dapetin harga buku-buku itu dengan harga yang kisaran 2-5 ringgit. Itu untuk buku anak ya, karena aku memang paling sering belanja buku import itu buku-buku anak di Big Bad Wolf. Dan itu kalau aku bandingin sama harga buku-buku di Indonesia itu memang benar-benar jauh ya. Ini cuma sekedar tambahan aja sih, itu salah satu juga yang bikin aku senang di sini. Itulah perbedaan suasana kehidupan di Malaysia dan juga di Indonesia. Di antaranya di Malaysia barang-barang kebutuhan dapur ya, atau kebutuhan sehari-hari itu lebih banyak disubsidi oleh pemerintah. Jadi harga minyak goreng itu lebih murah, harga tepung itu juga lebih murah, kemudian harga gula juga lebih murah. Tapi kalau di Indonesia harga minyak goreng saja itu mahal loh. Padahal Indonesia kan merupakan salah satu negara yang penghasil sawit terbesar di dunia. Kalau nomor 2 kan Malaysia, nomor 1 Indonesia. Harusnya harga minyak goreng kan lebih murah di Indonesia, tetapi agak terbalik ya. Kemudian bicara soal biaya hidup, kata mbaknya biaya hidup di Malaysia dengan di Jakarta itu kurang lebih sama, bahkan lebih murah di Malaysia. Tapi semua itu tergantung gaya hidupnya masing-masing. Budaya beratur yang membuat kagum mbaknya dari Indonesia. Jadi budaya beratur di Malaysia itu bukan hanya beratur makanan saja, tetapi di jalan raya pun tidak ada yang pengendara
saling berebut ya ketika ada macet ataupun mungkin ada hal-hal yang terjadi di jalan raya. Jadi warga Malaysia dalam budaya beratur itu memang luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua, setiap negara pastinya punya culture berbeda, dan video ini sebagai bentuk informasi dan juga saling mengetahui satu sama lain antara keberagaman yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.